Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu yang luar biasa, terus setia kepada Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan menikmati renungan 79 yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan menggunakan 360 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Hari ini pembacaan kita dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 12, 13, 14 dan 15 bagian A yang saya akan bacakan. Namun Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan karena tentunya firman Tuhan itu memperkaya hidup kita dan memberkati kehidupan kita. Sebab firman-Nya luar biasa dahsyat atas kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita. Puji Tuhan, saya akan bacakan beberapa ayat mulai dari ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat 15a, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Judul renungan 79 kita pada hari ini adalah hak rasul. Hak rasul ya, ada kewajiban rasul, tetapi saya lebih membahas ke hak rasul supaya kita dapat memahaminya secara bersama-sama. Nah, dalam bagian observasi kembali lagi dalam surat Korintus tentu kita akan selalu menemukan ya Rasul Paulus sebagai penulis dalam 1 Korintus ini, dan juga dalam 1 Korintus pasal 9 ditujukan atau ditujukan kepada orang-orang yang bukan Kristen, Bapak Ibu, bukan pengikut Kristus ya. Karena dalam bagian observasi ini kita dapat menemukan atau melihat bahwa peristiwa yang terjadi, adanya penghakiman kepada Rasul Paulus, adanya buah pemikiran dari mereka yang mengira bahwa Rasul Paulus ini bukanlah seorang rasul, bukanlah seorang murid dari Kristus. Mereka mengira dan berpikir bahwa rasul itu ya mereka yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Rasul Paulus bukan. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat 1 sampai 3, itu Rasul Paulus sedang mengadakan pembelaan bagi dirinya kepada orang-orang yang non-Kristen, bukan orang percaya, yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan rasul. Dan juga adanya orang-orang Kristen pada waktu itu yang sudah terhasut dari buah pemikiran orang-orang yang belum percaya, yang mengklaim bahwa Rasul Paulus itu bukan seorang rasul, tapi orang biasa yang mencari keuntungan, yang berdagang, yang berusaha dan lain sebagainya. Karena ada orang Kristen yang sudah terhasut oleh beberapa orang dan juga mungkin banyak orang yang berkata demikian, sehingga Rasul Paulus mengambil tindakan untuk mengatasi buah pemikiran yang tidak benar dari orang-orang yang banyak hal yang diperkatakan kepada Rasul Paulus dan itu tidak benar, tentang penghasilannya, untuk kehidupannya, kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya, terutama pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka tidak menolak, tapi ada pemikiran yang keliru dan salah pada waktu itu. Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang keliru tentang dirinya. Dan kehidupan mereka tetap menjadi orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu lihat buah-buah pemberitaan Rasul Paulus yang dia membela dirinya, dia juga berkata bahwa kamu adalah buah dari pemberitaanku, dari pengajaranku, kamu sudah menjadi percaya. Jadi mengapa kamu harus percaya kepada orang luar? Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa respon dari orang-orang yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya tidak terpengaruh dari buah-buah pemikiran yang bukan
orang yang percaya kepada Tuhan, ya tentu mereka tunduk dan melakukan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita pun belajar untuk tunduk dan melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai nasihat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Kebenaran-kebenaran apa yang dapat kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca. Bapak Ibu dapat temukan banyak bagian interpretasi karena ayat ini sangat cukup banyak ya. Nah, puji Tuhan, di ayat yang keempat meskipun tadi kita tidak baca, ayat 4 Bapak Ibu interpretasi tentang hak rasul ya, hak rasul. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup dari jemaat yang dilayani. Hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup dari jemaat yang dilayani. Beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah ingat Bapak Ibu Saudara, tahun lalu saya pernah membawa pembahasan firman Tuhan di Renungan 79 tentang kesaksian, menyampaikan kesaksian sebuah gereja yang ada di Temanggung ya. Tentu saya tidak menyebut denominasinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Gereja ini cukup berkembang, cukup banyak jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, dan yang saya lihat kehidupan yang baik dan itu diambil dari kebenaran firman Tuhan dan mereka lakukan. Setiap jemaat Tuhan yang ada di sana, mereka digilir untuk memberkati, mencukupkan kebutuhan hamba Tuhan, terutama makan minumnya setiap hari, 1 minggu ya, keluarga ini, keluarga yang itu, mereka saling bergantian. Jadi ketika saya ada di rumah hamba Tuhan tersebut, ya menunya selalu berbeda. Yang memasaknya adalah jemaat yang dilayani oleh beliau dan hamba Tuhan tersebut, bahkan penginjil-penginjil yang ada di rumahnya, anak-anak teologi yang praktek, mereka hanya khusus memikirkan pelayanan dan belajar, tidak lagi disibukkan dengan dapur karena jemaatnya digilir dan mereka lakukan dengan sukacita. Itu pelajaran yang pernah saya lihat di Temanggung Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau kita juga melihat belajar dari saudara-saudara kita umat Katolik, mereka juga demikian melakukan dari firman Tuhan ini. Mereka mengantarkan makan ke romonya dan itu digilir. Saya juga punya sahabat dekat yang selalu melakukan hal demikian. Kalau dia pas minggu tugas, maksudnya waktunya untuk tugas, dia sering bercerita, "Sehari ini saya lagi berpikir buat menu romo saya," berkata demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin punya hati dalam bidang seperti hal yang kita bahas renungkan pada hari ini, itu baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lanjutkan bagian interpretasi. Dalam ayat 13, seorang rasul, hak untuk mendapatkan bagian dari pelayanan ya, bagian dari pelayanan. Tadi hak hidup, yaitu semua kebutuhan hidupnya. Dan sekarang hak dari pelayanan. Kita belajar di sini dikatakan pada ayat 13, ada contoh ya dicuplik dalam ayat 13, mereka yang melayani di bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus? Dan juga dilanjutkan dikatakan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Nah Bapak Ibu, dalam ulangan pasal 18 ayat 3 dan 4 ya, dikatakan bahwa dalam ulangan 18 ayat 3 dan 4, inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Ayat 4, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Jelas Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sosial media, YouTube, banyak orang yang menyanggah ayat ini. Bagaimana mungkin kita menanggalkan firman Tuhan? Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap melakukan firman Tuhan, lakukan Bapak Ibu. Jangan sampai terpengaruh dengan ajaran sekarang. Karena banyak orang yang punya pemahaman tidak perlu membawa bagian-bagian yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada seorang hamba Tuhan. Nah, karena itu kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan ya kita lakukan. Karena tugas kita adalah melakukan firman Tuhan. Dan bagian Tuhan memberkati kehidupan orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, selanjutnya dikatakan pada ayat 14. Rasul mempunyai hak, yaitu hak pemberita Injil, ya, pemberita Injil hidup dari pemberitaan Injil itu.
Saya bacakan juga dalam Markus 9 ayat 41, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, ditegaskan lagi dalam bagian interpretasi ketiga ini, bagi orang yang memberkati seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, dikatakan segelas air putih, secangkir air putih diperhitungkan Bapak Ibu. Upahnya ada bagi orang-orang yang ringan tangan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita jangan menahan berkat kita. Kalau Tuhan gerakkan, berikan saja. Tuhan yang menggantikan berlipat kali ganda. Sebab itu janjinya, ada upah. Tuhan kembalikan, Tuhan berkati lebih daripada apa yang kita berikan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tentang pemberita Injil, di sini tadi kita belajar hak rasul. Rasul juga tidak beda jauh dengan penginjil. Rasul itu pekerjaannya bukan menggembalakan. Ya seperti kita di GBD LSAD Magelang ada ibu gembala kita yang menggembalakan kita. Namun rasul itu adalah memberitakan kebenaran. Dia selalu pindah-pindah tempat. Dan yang ditemui bukan masuk ke gereja-gereja. Namun dia akan pergi ke kalangan-kalangan banyak orang yang belum percaya dan memberitakan kebenaran firman Allah. Dan akan banyak orang yang dipercaya bahkan menolaknya. Itulah pekerjaan rasul. Ya, beda dengan penginjil sekarang, ya tidak salah ya penginjil sekarang. Ya tetap lakukan kalau itu juga baik. Mereka bisa menginjil ke gereja-gereja, tapi bagi rasul-rasul zaman dulu mereka lebih ke kalangan orang yang belum percaya. Jadi jangan heran kalau rasul itu ditolak, diterima Bapak Ibu Saudara ya. Cukup besar tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Sama hamba-hamba Tuhan sekarang pun cukup besar tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita dalam bagian aplikasi ini mari kita saling mendoakan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan milik Kristus, kita doakan hamba-hamba Tuhan semua. Tidak hanya yang kita kenal, supaya yang ada di tempat yang kita tidak dapat jangkau pun mereka dapat memberitakan Injil itu dengan kuat, dengan semangat, dengan hati yang bersuka cita. Tidak hanya diberkati dulu baru melayani Tuhan, namun ada tidaknya berkat, hamba-hamba Tuhan akan tetap kuat melayani Tuhan karena doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, bagian aplikasi yang harus kita lakukan, apalagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang juga mengambil bagian dalam pelayanan. Mungkin kita tidak pergi memberitakan Injil ke pelosok-pelosok, ke pedalaman. Susah Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalaminya. Jalan di gelap gulita, mati senter karena gak ada listrik. Kakinya ketusuk-tusuk batu yang berduri. Cukup merasakannya. Dan saya bisa merasakan kalau ada hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang ada di pedalaman. Ya mereka layak untuk diberkati. Kalau Bapak Ibu Jemaat GBD LSAD Magelang punya kerinduan memberkati ya, gereja kita di tempat ini perlu diberkati, pembangunan gereja kita, kebutuhan-kebutuhan gereja kita bukan hanya hamba Tuhan maupun hamba Tuhan siapa aja yang Bapak Ibu kenal, terlebih kalau Bapak Ibu tahu dia melayani di pedalaman dan dia orang yang sungguh-sungguh setia, ya mari berkatilah Bapak Ibu sebab rasul itu hidup dari apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu Rasul Paulus juga menyinggung setiap orang yang bekerja makan dari buah dari hasil pekerjaannya. Jadi setiap orang yang bekerja, apapun bidang pekerjaannya, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan setia karena engkau berhak untuk menikmati dari hasil apa yang engkau kerjakan. Bapak Ibu sebagai pengusaha ya akan menikmati hasil dari usaha Bapak Ibu Saudara. Apapun pekerjaan kita, ibu rumah tangga, kita akan menikmati sukacita karena kita melayani anggota-anggota keluarga kita dengan penuh sukacita seperti kita melayani Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, firman Tuhan katakan. Oleh karena itu mari kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa rohani, dapat melakukan bagian kita dan tidak merasa rugi kalau kita memberkati gereja Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih bagi Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik kesembuhan,
kesaksian mujizat yang terjadi dalam keluarga dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh diperkaya oleh setiap kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mau terus menyediakan waktu kami untuk menikmati Engkau ya Allah ya firman. Engkaulah Allah, yaitu firman Tuhan yang akan hidup dalam hidup kami. Dan kami dapat mengerti apa yang menjadi bagian dalam hidup kami sebagai orang yang percaya dan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus berkati hamba-hamba Tuhan, baik Melani di kota, di desa, di pelosok sekalipun. Tuhan memberkati, Tuhan pun memberkati umat-umat Tuhan yang mengulurkan tangan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun itu Tuhan, apapun pemberian mereka, upah mereka adalah Engkau akan memberikannya kepada setiap umat-Mu yang mengasihi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa. Kiranya negeri keluarga GPD El Shaddai Magelang diberkati oleh Tuhan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan terbaik dari bumi serta segala isinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.